Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, mengucapkan kepada kita semua selamat mengikuti ibadah di saat ini, dan dalam persiapan mari kita semuanya berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam peribadatan ini marilah kita menyatukan hati untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Mari kita menyanyi bersama Hampir Tuhan. Ibadah ini kiranya tertahbis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta Kepala Gereja dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam peribadahan kita saat ini diangkat sebuah tema, yaitu hidup beriman yang memberi dampak. Sekali lagi, tema kita pada ibadah saat ini adalah hidup beriman yang memberi dampak. Menyambut tema kita saat ini, kita menyanyi bersama hidup ke dalam hati Yesus. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar sesungguhnya memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan.
Hanya oleh kasih Tuhan Ia telah menyatakan hukum-Nya agar didengar, diperhatikan, dan dilakukan pada perjalanan hidup kita dalam situasi apapun. Inilah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah hukum Tuhan, dan kita sambut dengan menyanyi 2 Salat Lama 138, Iringlah Tuhan dalam terang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah dengan tulus ikhlas kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik terhadap sesama, karena terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Terhadap perselisihan dan ketidaksetiaan kami melakukan kewajiban bagi kemajuan bersama selaku jemaatmu, terhadap ketertutupan kami dalam kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini, serta terhadap kekurangan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami melayani bangsa yang di dalamnya gereja berada. Kami memohon kepadamu, ampunilah dan kasihanilah kami, berilah kami damai sejahtera dan teguhkanlah iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Menyambut pengakuan dosa kita saat ini, kita menyanyi bersama-sama supaya dijawab. Ya
mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan Allah kita yang oleh kasih-Nya telah menganugerahkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akan mengampuninya. Karena sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10, beginilah firman Tuhan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita pengampunan dosa, dan kita sambut dengan menyanyi "O Tuhan, bila aku renungkan". Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya secara bersama-sama. Jadi mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur, terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa kekal dalam nama Yesus Kristus, karena merasalah kami penyertaan tuntunan kasih Tuhan sampai pada hari ini, dengan berbagai aktivitas hidup, dengan berbagai kesibukan kami merasakan tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami menikmati sehat kuat perlindungan daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ketika saat ini kami di tengah-tengah rukun keluarga kami masing-masing dalam satu persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, yang saat ini kami ikuti ibadah ini yang dituntun melalui TV kabel dan alat sosial media yang lainnya. Kami percaya Tuhan tidak akan mengurangi rasa syukur kami, kerinduan kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ketika kesempatan saat ini Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, suci kuduskanlah kami. Biarlah kami duduk diam dan tenang, baik kami sebagai orang tua dan anak-anak yang ada, sanak saudara yang bersama-sama dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami boleh diurapi oleh kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, boleh mendengar, membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan termaterai dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, karena kasih-Mu lewat Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dalam perenungan saat ini, dan kami akan mengerti, memahami, dan kami mampu untuk melakukan firman Tuhan ini di perjalanan kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami.
Saat ini Tuhan, hamba yang dipersiapkan oleh-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah dengan urapan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan heran, dan itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami saat ini, Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa kepada. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan Alkitab kita dalam khotbah saat ini terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jadi bacaan Alkitab kita dalam khotbah saat ini terdapat dalam Efesus 5. Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan adapun lembaga Alkitab Indonesia memberi tema hidup sebagai anak-anak terang. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sunda, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan sengaja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini, dan berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang boleh beribadah bersama-sama di ibadah keluarga di rumah masing-masing, bahkan teman-teman pelayan yang mendampingi persekutuan ibadah Minggu pagi saat ini, yang saya satukan kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh menyempatkan kita hidup bernafas, menikmati anugerah Tuhan di penghujung bulan Juli. Jadi minggu terakhir di bulan Juli, bulan penuh dengan ucapan syukur. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan, menganugerahkan kita berkat jasmani, menganugerahkan kita pekerjaan, menganugerahkan kita hidup harmonis di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itu bagian ungkapan syukur yang harus orang persembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam konteks bacaan Alkitab kita saat ini, tema khotbah kita yaitu hidup beriman yang memberi dampak. Tentunya tuntutan hidup beriman yang memberi dampak seharusnya terus mewarnai kehidupan jemaat Tuhan di Efesus. Dan alasan mendasarnya karena jemaat di Efesus sudah diperhadapkan dengan berbagai tekanan dan godaan yang begitu kuat. Maka Rasul Paulus telah mencermati keberadaan hidup mereka dan mengingatkan mereka untuk hidup bukan sekedar beriman, tetapi lebih daripada itu, orang beriman harus memberi dampak bagi lingkungan di mana mereka hidup. Rasul Paulus juga memberikan beberapa peringatan terkait dengan kondisi gereja di Efesus yang disebutnya sebagai orang-orang kudus. Tentunya agar mereka mengantisipasi hal-hal yang mendatangkan murka Allah, seperti percabulan, kecemaran, juga keserakahan, perkataan kotor, dan yang sembrono. Tentunya melalui Paulus menyebut juga mengenai kebebalan, kebodohan, kemabukan yang menjadi gaya hidup jemaat Efesus yang tentunya berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka setiap orang beriman diingatkan untuk selalu menghindari budaya hidup yang gelap dan yang tidak mencerminkan kehidupan beriman. Karena semua itu merupakan bentuk pendurhakaan yang mendatangkan murka Allah. Sebaliknya juga di sini, gereja Tuhan seharusnya memberi dampak positif dan produktif dan menampilkan hal-hal seperti hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup menurut kehendak Allah tentunya menjadi gaya hidup kita yang sudah terbiasa dengan perilaku yang begitu lama kita jalani. Dampaknya begitu kuat, bahkan melekat dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita, yang dialami oleh jemaat beriman di Efesus sudah mendarah daging dengan kebiasaan Yahudi dan pemujaan terhadap Dewi Artemis. Namun ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka diberi status baru menjadi orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsekuensi dari identitas baru ini atau identitas sebagai orang-orang kudus, mereka harus menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama. Jadi menurut Rasul Paulus, mereka bukan lagi menuruti budaya hidup hukum Taurat, juga bukan menuruti pola hidup penyembahan berhala, melainkan mereka harus menjadi penurut Allah. Mereka harus
menjadi pengikut dan mengikuti kehendak Allah, mencontohi atau meneladani apa yang dilakukan Yesus Kristus yang telah berkarya bagi keselamatan umatnya. Itu yang harus mereka lakukan. Konsekuensi dari orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja akan memberi dampak ketika seluruh anggotanya hidup saling mengasihi, bukan saling membenci. Mari jadilah anggota gereja yang rela berkorban, bukan mengorbankan sesama, dan mempertahankan sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita wujudkan sikap gereja yang bersedia mengampuni sesama dan bukan menghakimi sesama dan menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja dituntut untuk ada keharmonisan antar sesama jemaat, saling mengasihi satu sama yang lain. Itu yang dituntut gereja masa ini. Dengan berbagai pergumulan kehidupan, kita sering melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan sesama kami untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang kudus, bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika orang egois dalam berpikir, dalam bertindak, mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan orang secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua, hidup dalam terang. Hidup orang beriman bukan sekedar mendapatkan identitas kekristenan dengan sebutan orang-orang kudus. Sebutan Rasul Paulus justru karena sebutan itulah maka sepatutnya jemaat di Efesus menempatkan keberadaan hidupnya sebagai orang beriman untuk hidup dalam terang. Latar belakang hidup dalam kegelapan saatnya tinggal kenangan alias sudah ditinggalkan, seperti percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, penyembahan berhala yang dikategorikan sebagai sikap dan tindakan yang tidak membuahkan apa-apa. Ketika orang sudah menjadi orang-orang kudus, maka orang harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hidup dalam ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur sudah menjadi bagian hidup saat ini bagi orang-orang beriman kepada Yesus Kristus. Karena ucapan syukur adalah bagian dari sikap hidup beriman, dan itu bagian respon setiap pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Karena yang dikerjakan Allah itu mencakup segala hal atau segala sesuatu seperti yang nyata dalam Yesus Kristus, yang artinya Allah bekerja dalam segala sesuatu, dan pekerjaan Allah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur juga tidak terbatas dengan hal-hal yang orang rasa itu pantas untuk orang mengucap syukur. Ketika orang menikmati sukacita, ketabahan usia, mendapat pekerjaan, menikmati berkat finansial, bukan hanya terbatas itu saja ketika orang mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena firman Tuhan yang terbilang,
belajarlah untuk mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun, baik suka maupun susah, baik suka maupun senang. Biasanya orang praktek ucapan syukur. Orang cuma praktek ketika orang menikmati kesukacitaan, senang-senang, menikmati berkat dari Tuhan, baik berkat sehat maupun berkat secara finansial. Itu biasanya orang kalau berada dalam pergumulan hidup, orang kadang jangan ucap syukur, tetapi mengeluh. Kalau orang sakit, orang baru sakit, orang tetap minta Pak Tuhan, bermohon. Maka kalau 1 minggu di ada perubahan, maka orang mulai mengeluh kepada Tuhan. Jadi kita sudah berdoa. Kita tapi tak sakit 1 minggu tidak berdoa, jangan bye-bye. Itu yang biasanya realita hidup yang orang menjaga praktekkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tetapi dalam khotbah saat ini bagaimana orang mengucap syukur dalam segala hal. Ketika orang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, situasi kondisi sekarang yang tidak normal, pekerjaan terganggu, ada juga yang hilang pekerjaan, ada yang bekerja tetapi gajinya dipotong. Orang mengeluh kepada Tuhan, orang mempersalahkan Tuhan. Kapan Tuhan kasih? Ada di penyakit ini dia, ada di wabah ini dia. Sampai pada akhirnya dapat kita soalnya dapat berapa kerja. Sampai sekarang ini kita jaga kerja nyata juga terima gaji full. Kenapa kita ini mau beraktivitas tapi tanpa kerja jauh? Mari di sana kita mau masuk di daerah itu, dorong sudah jaga cekal. Mesti ada tes ini, mesti bawa surat sehat ini. Banyak dari alasan-alasan ketika situasi dan kondisi yang tidak normal saat ini. Tetapi firman Tuhan saat ini mau menguatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baru-baru orang menikmati pengucapan syukur Minahasa Selatan. Pengucapan syukur Minahasa Selatan banyak yang bahas itu di media sosial, begitu di Kobo. Karena pemerintah anjurkan nyana ada mau terima tamu dari luar Minahasa. Jadi orang bikin jadi ngomong, ada tuh lain bilang mau bikin ini boleh datang, itu sudah lagi jauh. Tetapi ucapan syukur itu harus tetap nampak. Orang harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang selama 1 tahun berjalan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal baik suka maupun duka bisa kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-20. Ya, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan akan saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah ucapan syukur dalam segala hal. Baik orang dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesukacitaan hidup, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua yang boleh beribadah saat ini mendapatkan makna dari kebenaran firman Tuhan saat ini dan menjadi jemaat yang beriman, dan bukan hanya beriman saja. Dengan iman teruslah memberi dampak yang positif di mana kita hidup,
dan diberkati oleh Tuhan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam terang Kristus dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam persekutuan iman dengan semua orang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan iman gereja dari segala abad dan tempat dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang dari bumi, dan kepada Yesus Kristus hanya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, kebahagiaan orang percaya adalah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat, dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur adalah memberi persembahan kepada Tuhan, memilih kehidupan sebagai wujud nyata adanya tanggung jawab mengelola secara baik terhadap berkat-berkat-Nya. Sebab itu marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur serta wujud nyata pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang diberikannya kepada kita. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyi bersama-sama Tabur Waktu Pagi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan membacakan sampul-sampul syukur yang sudah masuk. Sampul persembahan pucuk pimpinan dari keluarga Lauran Sondak bulan Juni-Juli berjumlah Rp20.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Lauran Sondak berjumlah Rp100.000.
Sampul pengucapan syukur dari Ibu Ed Pangke berjumlah Rp15.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Adrian Tambayong berjumlah Rp50.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Tambayong Bangki berjumlah Rp50.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan dari keluarga Tambayong Bangki bulan Juni dan Juli Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan dari Ibu Ed Pangke bulan Juni dan Juli Rp15.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan dari keluarga Adrian Tambayong berjumlah Rp20.000. Itulah sampul-sampul syukur yang sudah masuk. Dan saat ini kita akan berdoa. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu karena kami beroleh kekuatan mempersembahkan dengan kerendahan hati persembahan yang sedemikian ini. Daripada-Mu juga semua yang baik yang kami miliki, serta dari tangan-Mu sendiri asalnya persembahan yang kami berikan. Kami mohon kepada-Mu, terimalah dan uruskanlah persembahan kami bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, serta mampukan kami untuk seterusnya mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Israel. Kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan jemaat-jemaat yang bersukacita di minggu berjalan ini. Saya akan membacakan nama-nama jemaat yang boleh bersyukur di minggu berjalan ini. Tanggal 27 Bapak Jerry Soda, usia 48 tahun ke 6. 29 Juli Pinatua Max Yohanes, umur usia 49 tahun ke 9. Bapak Stanley Bahihi, usia 35 tahun ke 6. Tanggal 31 Juli Ibu Presi Bala, usia 28 tahun ke 8. Dan Bapak Fani Repi, usia 53 tahun ke 3. Dan untuk hari ulang tahun pernikahan, tanggal 27 keluarga Sondak Nerwan, usia 17 tahun ke 6. Tanggal 29 keluarga Patili Malincewas, usia 25 tahun ke 6. Dan keluarga Lawrence Stahl, usia 42 tahun, kelompok pelayanan 3. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, karena menikmati kehidupan yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bagian kehidupan kami, bagian ungkapan syukur kami, bagian kepujian kami kepada-Mu ya Tuhan, karena semuanya itu kami percaya berkat anugerah pemberian daripada-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami umat manusia di dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di persekutuan ibadah minggu pagi saat ini, yang boleh juga Engkau tuntun peribadatan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun persekutuan ibadah untuk ibadah jemaat, untuk ibadah keluarga di rumah masing-masing dengan bantuan TV kabel. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya menjadi penonton di saat ini, tetapi melalui tuntunan di TV kabel atau televisi kami masing-masing, kami dapat memuji-muji Engkau, dapat beribadah bersama-sama
di persekutuan ibadah minggu saat ini. Biarlah juga Tuhan berkati jemaat yang boleh beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Tuhan berkati juga kami, para pelayan-Mu yang boleh menyelenggarakan persekutuan ibadah di rumah gereja ini. Biarlah juga kami menikmati berkat-Mu ketika sapaan firman Tuhan boleh kami dengar yang telah tersampaikan tadi. Biarlah ungkapan syukur kami terus mewarnai kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja di berbagai kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik suka maupun dalam kesulitan. Kami terus mempraktekkan ungkapan syukur, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki dan yang diajarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini, hamba yang telah Kau pakai secara heran. Biarlah juga bukan karena kepandaian, kehebatan hamba menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan, karena tuntunan Roh Kudus Tuhan yang menuntun penyampaian kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan secara baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun mau berdoa dalam persekutuan ibadah saat ini. Dalam persekutuan berjemaat, biarlah dalam kesukacitaan hidup jemaat yang ada, Tuhan lengkapi kesukacitaan hidup menjadi damai sejahtera. Mengucap syukur kepada Tuhan, memberi apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, pemberian diri yang paling utama. Terima kasih ya Tuhan. Tetapi kami mau berdoa ketika jemaat diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Tuhan datangi mereka. Tuhan melihat setiap pergumulan kehidupan, tantangan hidup yang mereka jumpai, yang sementara mereka alami saat ini. Biarlah juga Tuhan menjadi yang terbaik bagi mereka. Tuhan akan menormalkan situasi dan kondisi ketika situasi dan kondisi yang kami jumpai tidak nyaman. Tuhan akan memberkati obat-obat yang mereka gunakan, yang mereka pakai, yang mereka minum, yang mereka makan ketika mereka berada dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan akan mengharmoniskan kehidupan keluarga ketika suami istri, orang tua, anak-anak berseteru atau berselisih paham. Tuhan akan menghibur ketika jemaat berada dalam kesulitan hidup, tantangan hidup, pergumulan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Ketika juga kami membawa pergumulan kehidupan kami, tantangan hidup kami ke dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga. Berdoa kami ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu yang Kau tempatkan di dunia ini. Terlebih khusus lagi bagi kerapatan gereja Protestan Minahasa. Tuhan berkati pucuk pimpinan majelis kepala. Di situasi yang tidak normal ini, bagaimana mereka memprogramkan program-program pelayanan, penata layanan agar terus berjalan dengan baik, agar terus mempertahankan iman untuk mengarahkan di baik di wilayah maupun di sidang-sidang yang ada. Tuhan berkati juga wilayah sampai ke sidang-sidang yang ada dimanapun KGPM. Tuhan berkati juga secara khusus bagi KGPM sidang TBS Amura. Berkati BPS dan PNS dalam mengupayakan terwujudnya suatu persekutuan yang terus mempertahankan iman kepada Tuhan. Tidak tidur, tetapi bangun dan menikmati cahaya daripada Yesus Kristus. Kami berupaya untuk beribadah kepada Tuhan di situasi yang tidak normal ini dengan sungguh-sungguh, bukan dengan keterpaksaan. Kami terus diarahkan oleh pimpinan gereja untuk terus memiliki semangat dalam pelayanan bagi teman-teman pelayan. Berkati BPS dan PNS, baik ketua, penatua Bapak Boy Tumiwa, ketua BPS bersama dengan teman-teman yang termasuk dalam organisasi BPS. Berkati juga ketua PNS, Gembala Bapak Sarang Sarjana TNI bersama dengan teman-teman yang ada di PNS. Berkati juga pimpinan kelompok pelayanan
Penatua dan DPR kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 9. Berkati juga pimpinan komisi yang ada, tim kerja pembangunan diakonia, HRG, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dan penata layanan di KGP Diri Asrama. Berkati kami semua ya Tuhan. Persatukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami satu pemahaman, satu pemikiran untuk pertumbuhan dan perkembangan iman jemaat. Dan jemaat dan gereja ini akan menikmati berkat Tuhan, akan dituntun Tuhan, dan kami pun akan terus semangat, baik pelayan maupun jemaat yang ada, untuk terus semangat dalam berpelayanan dan beribadah kepada Tuhan. Program-program yang telah disusun dari situasi yang tidak normal saat ini, biarlah juga semuanya diberkati dan diteruskan oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai dengan pelosok desa. Berkati presiden, wakil presiden, sama dengan para menteri dan semua yang terkait, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, lurah, kepala desa. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam mereka memimpin masyarakat, rakyat yang ada di situasi yang tidak normal ini, diperhadapkan dengan situasi dan krisis dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Biarlah juga dengan hikmat Tuhan, dengan akal budi, dengan cara Tuhan, mereka akan mengarahkan masyarakat yang ada untuk tetap hidup sehat, hidup dalam kehidupan yang baru, dengan melaksanakan atau melakukan kehidupan yang baru, kehidupan yang sehat. Dan itu pun kami masyarakat boleh mengikuti untuk kebaikan kami secara pribadi, tetapi ini semua akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Tuhan juga berkati para medis yang menjalankan tugas pelayanan mereka, tugas tanggung jawab mereka untuk merawat pasien-pasien, baik pasien yang terinfeksi oleh COVID-19 ini maupun pasien-pasien yang dalam penyakit bawaan mereka. Biarlah juga mereka menikmati sukacita iman, menikmati perlindungan daripada Tuhan, dan sehat kuat akan menjadi bagian hidup mereka, dan mereka terus bersyukur hanya kepada Tuhan sendiri. Berkati juga para pasien, baik pasien COVID-19 yang terinfeksi maupun pasien-pasien dengan penyakit bawaan mereka. Biarlah juga mereka menikmati kesembuhan daripada Tuhan ketika Tuhan menjamah bagian tubuh yang mereka rasa sakit, dan Tuhan memberkati obat-obat dan alat-alat medis, bahkan para medis yang menangani mereka. Biarlah semua menikmati urapan kasih anugerah Tuhan, dan sehat Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka terus bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau memberkati kami yang boleh beribadah saat ini, di kehidupan kami, di hari-hari yang Tuhan anugerahkan, di aktivitas hidup kami, mulai saat ini sampai selalu terus. Biarlah juga Tuhan terus memelihara kehidupan kami, Tuhan terus memberkati kami, dan Tuhan terus mengingatkan kami untuk terus menjaga keberimanan kami kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu akan senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam kuasa dan kasih-Mu saja kami mohon, dengarlah doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Berilah selalu damai sejahtera dan sukacita iman dalam perjalanan hidup kami, hanya oleh dan di dalam Kristus Yesus yang selalu mengajar umat yang berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, warta gereja di ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020. Segala puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Persekutuan Gereja, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Atas nama BPS dan PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini, Kadin Penatua Bapak John Lee Masahengke, pendamping Kadin Penatua Bapak Stanley Tumbel AMD, dan Diaken Ibu Meiti Saronsong, koordinator ibadah Penatua Bapak Doni Runtuene, Prokantor Diaken Ibu Fona Mandalika, pianis Bapak Herman Winokan, multimedia pemuda Yosua Sagram, sarjana teknik. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama BPS dan PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Elser, yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi saat ini lewat siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Dan untuk informasi, untuk bertugas ibadah pada Minggu pagi tanggal 2 Agustus 2020, Kadin Penatua Bapak Doni Runtuene, pendamping Kadin Penatua Ibu Grace Mokogibo, dan pendamping Kadin P3 Ibu Diaken Fona Mandalika, koordinator ibadah Penatua Ibu Chandra Umbo SPD, Prokantor Penatua Ibu Sarce Tumbelaka, pembawa warta Penatua Bapak Marco Umbo. Dan untuk informasi juga, untuk ibadah Komisi Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini, ibadah Komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadin Penatua Ibu Yurike Banggi SPD MAP, Prokantor Diaken Bapak Welel Kalanto. Untuk ibadah Komisi Pemuda Remaja, sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadin Penatua Ibu Anak Cepangke, Prokantor Penatua Ibu Sarce Tumbelaka. Sedangkan ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadin Diaken Ibu Yunita Rinuril SPD, Prokantor Diaken Ibu Fona Mandalika. Ibadah kelompok pelayanan 1-9 dilaksanakan hari Senin jam 6 pagi. Kadin
Ya, maksud kami hari Kamis Kadin Penatua Ibu Sarce Tumbelaka, Roh Kantor Penatua Ibu Yurike Bangki SPD MAP. Sekaligus diinformasikan untuk petugas ibadah kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di gedung gereja. Demikian warta gereja ibadah minggu pagi ini. Atas perhatian dari kita semua seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi keuangan, kita akan mendengarkan informasi keuangan dari tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2020. Mulai tanggal 19, pundi ibadah minggu. Kepal 6, Rp68.000. Kepal 9, Rp223.000. Kepal 8, Rp131.000. Kepal 2, Rp87.000. Kepal 3, Rp64.000. Pundi ibadah TV kabel di gereja Rp49.000. Setoran pundi Kepersus lansia minggu ketiga Juli Rp81.000. Kepal 9, sampul pengucapan syukur. Keluarga Tumbelaka Ampo Rp50.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan Tumbelaka Ampo bulan Juni sampai Juli Rp20.000. Sampul syukur perpuluhan keluarga Tumbelaka Ampo Rp250.000. Diakonia Kepul 9 Rp100.000. Kepul 8, sampul pengucapan syukur keluarga Pongo Umpel Rp30.000. Keluarga Umbo Bala Rp50.000. Keluarga Pogaga Masalengke Rp30.000. Keluarga Masalengke Ruminta Rp50.000. Keluarga Masalengke Makaleo Rp50.000. Keluarga Pongo Kalenia Rp30.000. Keluarga Pati 5 Bongon Rp10.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan keluarga Pongo Umpel bulan Juni dan Juli sampai Juli Rp15.000. Keluarga Umbogala bulan Juni Juli Rp10.000. Keluarga Pogaga Masalengke bulan Juni Juli Rp20.000. Keluarga Masalengke Ruminta bulan Juni Juli Rp20.000. Keluarga Masalengke Makaleo bulan Juni Juli Rp20.000. Keluarga Pongo Kalenia bulan Juni Juli Rp15.000. Keluarga Pati 5 Bongon Juni Juli Rp20.000. Sampul syukur hari ulang tahun Bapak Markus Pangke bulan Juni Juli Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun Adi Rose Pati 5 bulan
Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan Ibu Janda Eliaswa bulan Juni-Juli Rp20.000. Setoran pundi ibadah Kepol 2 minggu kedua Juli Rp40.000. Setoran pundi HUT Kepol 2 minggu kedua Juli Rp30.000. Sampul syukur hari ulang tahun Ibu Evelyn Rata Rp200.000. Kepol 3 sampul pengucapan syukur keluarga Lincewas Antarani Rp20.000. Keluarga Kalangi Kela Rp20.000. Keluarga Kela Tumbel Rp20.000. Keluarga Lawrence Tal Rp20.000. Keluarga Manoy Duran Rp25.000. Keluarga Mono Limai Antarani Rp25.000. Keluarga Antarani Antoni Rp15.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan keluarga Lincewas Antarani April Mei Rp15.000. Keluarga Lincewas Antarani bulan Juni-Juli Rp10.000. Keluarga Kalangi Kela Rp10.000. Keluarga Kela Tumbel Rp15.000. Keluarga Lawrence Tal Rp25.000. Keluarga Manoy Duran Rp20.000. Keluarga Mono Limai Antarani Rp15.000. Keluarga Antarani Antoni Rp15.000. Sampul syukur bulanan keluarga Lincewas Antarani bulan Mei Rp15.000. Kepol 7 sampul pengucapan syukur keluarga Duran Menimba Rp30.000. Keluarga Frans Budiman Rp20.000. Keluarga Duran Mokogibung Rp30.000. Keluarga Bapak Elvano Patilima Rp25.000. Keluarga Moko Ginta Frans Rp10.000. Keluarga Rantung Raung Rp30.000. Keluarga Raung Rembang Rp20.000. Keluarga Tumiwa Mawicere Rp100.000. Keluarga Patilima Panto Rp25.000. Keluarga Duran Rusen Rp50.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan keluarga Duran Mononimba Rp20.000. Keluarga Moko Ginta Frans Rp10.000. Keluarga Duran Rusen Rp10.000. Sampul syukur hari ulang tahun Bapak Frankie Frans Rp50.000. Setoran pundi ibadah minggu tanggal 5 Juli Rp114.000. Setoran pundi ibadah minggu tanggal 12 Juli Rp120.000. Setoran pundi ibadah Kepol 7 tanggal 9 Juli Rp58.000. Setoran pundi ibadah Kepol 7 tanggal 16 Juli Rp46.000. Setoran pundi ibadah minggu tanggal 12 Juli Rp60.000. Setoran pundi Kepol 1 minggu kedua Rp61.000. Setoran pundi ibadah minggu 19 Juli Rp200.000. Sampul pengucapan syukur Kepol 1
Silaban Sitio Rp50.000. Keluarga Frans Winokan Rp100.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan keluarga Renaldi Silaban Sitio bulan Juni-Juli Rp50.000. Keluarga Frans Winokan Juni-Juli Rp20.000. Sampul syukur perpuluhan keluarga Frans Winokan Rp300.000. Untuk tanggal 23 setoran pundi ibadah hari ulang tahun adik Jessica Alin Rp25.000. Setoran pundi Komisi KWKI minggu ketiga Juli Rp184.000. Setoran pundi Kebersus lansia minggu keempat Juli Rp55.000. Tanggal 24 Juli setoran pundi ibadah keempat minggu pertama Juli Rp40.000. Setoran pundi ibadah keempat minggu kedua Juli Rp45.000. Setoran pundi ibadah keempat minggu ketiga Rp35.000. Setoran pundi ibadah keempat minggu keempat Juli Rp50.000. Setoran pundi ibadah minggu keempat tanggal 31 Mei Rp60.000. Sampul pengucapan syukur keempat. Keluarga Datu Keramat Salanti Rp20.000. Saudara Christian Yohanes Rp20.000. Keluarga Runtuene Paat Rp20.000. Keluarga Lempong Lomboan Rp20.000. Keluarga Moniung Luis Rp10.000. Keluarga Bapak Wem Estefanus Rp10.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan. Keluarga Datuk Keramat Salanti bulan Juni-Juli Rp20.000. Saudara Christian Yohanes Juni-Juli Rp20.000. Keluarga Runtuene Paat Juni-Juli Rp20.000. Keluarga Lempong Lomboan Juni-Juli Rp10.000. Keluarga Bapak Wem Estefanus Juni-Juli Rp5.000. Setoran pundi ibadah ke-6 minggu ke-4 Juli Rp29.000. Setoran pundi ibadah HUT tanggal 19 Juli Rp25.000. Setoran pundi ibadah HUT tanggal 21 Juli Rp25.000. Sampul syukur hari ulang tahun Diaken Julius Dandel Rp50.000. Jumlah keseluruhan Rp28.442.423. Sedangkan rekapitulasi saldo bulan Juni Rp16.049.023. Dan penerimaan bulan Juli 2020 Rp12.393.400. Sedangkan pengeluaran Juli Rp849.920 perak. Jadi saldo Rp20.392.503. Demikian informasi keuangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikan kepada
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing, namun tetaplah ingat bahwa bersama dengan semua gereja yang ada di bumi Indonesia ini, kita terpanggil untuk mewujudkan gereja Kristen yang besar di Indonesia, sebagaimana doa Yesus supaya mereka semua menjadi satu. Kita sambut dengan menyanyi Makin Jauh Jalan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melimpahi hati dan pikiran kamu dalam Yesus Kristus sekarang ini sampai selalu.